selamat datang di video pembelajaran saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk menjelajahi salah satu jenis teks yang bermanfaat dan yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, teks apakah yang saya maksud? Ya, teks yang saya maksud tersebut adalah teks prosedur. Nah, jadi di sini saya akan mengupas tuntas apa itu teks prosedur, apa fungsinya, bagaimana cirinya, bagaimana strukturnya, serta kaidah kebahasaan yang ada dalam teks prosedur tersebut. Nah, jadi video pembelajaran ini saya harapkan tidak hanya menambah pemahaman kalian terhadap teks prosedur saja, tetapi kalian juga bisa dapat menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, jadi mari kita mulai petualangan belajar dan mengeksplorasi teks prosedur ini. Jadi, siapkan catatanmu ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Saya akan bertanya kepada kalian semua, apakah kalian pernah melakukan, membuat, atau memainkan sesuatu? Bagaimana kalian bisa membuat dan melakukan atau memainkan hal tersebut? Apakah teks prosedur ini dapat kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari? Nah, untuk jawaban kalian, kalian bisa menaruh di kolom komentar ya. Apa sih itu teks prosedur? Jadi, teks prosedur menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata prosedur memiliki arti sebagai tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas serta metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Teks prosedur merupakan teks atau tulisan yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat yang disertai dengan runtutan langkah demi langkah. Tujuan dari teks prosedur ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana kegiatan harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat yang sesuai dengan yang diinginkan. Pernahkah kalian menggoreng nugget ataupun sosis? Nah, pastinya nugget atau sosis tersebut memiliki kemasan, bukan? Di bagian belakang kemasan nugget atau sosis itu pasti terdapat petunjuk bagaimana cara menggoreng yang tepat, mulai dari suhu minyaknya sampai lama waktu menggorengnya. Nah, tujuannya yaitu supaya kita menjadi tahu bagaimana proses menggoreng nugget atau sosis yang benar. Jadi, tingkat kematangannya sesuai dan dapat menghindari ketidakmatangan nugget atau sosis tersebut. Kalau gagal kan tidak enak ya kan rasanya. Yang selanjutnya yaitu
fungsi teks prosedur. Nah, jadi di sini saya akan memberitahukan kepada kalian bahwa fungsi teks prosedur itu ada 3, yaitu yang pertama untuk menginformasikan para pembaca untuk mengetahui panduan atau langkah-langkah yang benar. Yang kedua, dapat mendorong kreativitas pembaca untuk menghasilkan sesuatu. Dan yang ketiga, teks prosedur ini berfungsi untuk menghindari kesalahan yang bisa saja terjadi dalam beraktivitas. Nah, itu tadi ketiga fungsi dari teks prosedur. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama itu teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini merupakan teks yang memberikan instruksi atau langkah-langkah yang mudah diikuti. Nah, biasanya terdiri dari beberapa langkah saja. Teks ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat kopi, membuat telur dadar, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah yang lebih rumit dengan melibatkan beberapa tahap atau proses yang lebih panjang. Nah, teks ini biasanya ditujukan untuk kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu. Contohnya, cara membuat SIM. Selanjutnya yaitu teks prosedur protokol. Dalam teks prosedur protokol ini berisikan serangkaian tindakan atau langkah yang harus diikuti dalam suatu situasi tertentu yang seringkali berkaitan dengan standar operasional atau prosedur yang harus dipatuhi. Nah, teks ini biasanya digunakan dalam konteks formal seperti di laboratorium, rumah sakit, perusahaan, atau organisasi. Contohnya protokol mencuci tangan yang baik dan benar. Ciri yang ada pada teks prosedur. Nah, yang pertama itu terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan yang dilakukan. Seperti contohnya cara membuat sabun mandi cair yang dapat dilakukan di rumah. Nah, bahan yang dibutuhkan itu memerlukan air suling, sabun batang, minyak esensial, gliserin, dan tetes pewarna makanan. Nah, di sini beritahukan bahwa sabun batang yang digunakan itu harus sabun organik tanpa bahan kimia yang berbahaya. Nah, itulah yang dimaksud dengan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Yang ketiga yaitu terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, kalau tidak urut disebut namanya tips. Yang selanjutnya yaitu menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Yang selanjutnya menggunakan kata kerja aktif, lalu menggunakan kata penghubung konjungsi untuk mengurutkan kegiatan, dan yang terakhir itu terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, bagaimana struktur dari teks prosedur ini? Ada 4 struktur untuk menyusun teks prosedur. Yang pertama itu ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Ada 4 struktur untuk menyusun teks prosedur. Yang pertama itu tujuan. Nah, di tujuan ini menjelaskan apa tujuan dari teks prosedur tersebut dan juga menyampaikan apa yang akan dicapai setelah mengikuti langkah-langkah yang diberikan. Nah, yang selanjutnya itu adalah bahan dan alat. Bahan dan alat ini merinci semua bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan prosedur. Lalu struktur yang ketiga yaitu langkah-langkah. Nah, untuk langkah-langkah itu merupakan inti dari prosedur teks, di mana berisi urutan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan kegiatan. Langkah-langkah ini harus disajikan secara sistematis dan jelas sehingga dapat memudahkan pembaca. Nah, yang terakhir itu adalah penegasan ulang atau
kesimpulan. Nah, penegasan ulang ini yaitu merangkum informasi penting dan tekanan inti dari apa yang telah disampaikan. Itu tadi mengenai struktur dari teks prosedur. Yang selanjutnya itu ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama itu menggunakan kalimat perintah atau imperatif yang kata kerja perintahnya itu berakhiran kan, i atau lah. Seperti contoh tuangkan, panaskan, tunggulah, ikuti, atau diamkan. Nah, kalimat perintah ini biasanya ditandai dengan tanda seru. Yang selanjutnya itu ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ini memberikan informasi atau memberitakan. Contohnya, mencuci tangan merupakan salah satu kebiasaan baik yang perlu dilakukan. Nah, kalimat deklaratif ini ditandai dengan tanda titik dan ditandai dengan kata adalah atau merupakan. Yang selanjutnya itu menggunakan verba material. Nah, pada bagian ini menunjukkan adanya tindakan fisik. Contohnya, memanggangnya hingga matang, mengaduk adonan hingga merata, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu menggunakan kalimat persuasif. Teks prosedur sering memakai kalimat ajakan atau wujukan seperti tuangkan cairan sabun ke dalam baskom yang bersih. Itu salah satu contohnya. Nah, yang selanjutnya itu menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini menjelaskan mengenai keterangan waktu, seperti kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu. Nah, konjungsi temporal ini digunakan untuk menunjukkan urutan langkah secara kronologis. Lalu, yang selanjutnya itu ada konjungsi kata hubung. Contohnya itu dan, atau, sehingga, tetapi. Lalu ada kalimat saran. Nah, kalimat saran ini contohnya sebaiknya, lebih baik, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu numeralia. Artinya apa? Artinya adalah kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Contohnya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Baik, itu dia mengenai materi teks prosedur kelas 7 SMP atau MTS yang sudah saya jelaskan dalam video ini. Dan saya berharap pembahasan yang sudah saya paparkan tadi dapat dipahami oleh kalian semua. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye-bye.